Halo Sobat Inspirasi News, kembali lagi dengan Inspirasi News yang terus mengabarkan fakta viral seputar dunia internasional dan juga dunia regional tanah air. Dan kali ini Cina rupanya tidak terbendung lagi. Ambisinya untuk menguasai dunia dan nomor satu di dunia nampaknya mulai menampakkan tanda-tandanya. Hal ini tampak dari kejutan Cina dan Rusia unggul jauh di depan Amerika dalam perlombaan senjata hipersonik. Nah, bagaimanakah beritanya? Apakah benar Amerika yang dikenal sebagai militer terkuat di dunia ini akhirnya kalah jauh dari Rusia dan Cina yang merupakan rivalnya di dunia militer saat ini? Yuk kita simak kupas tipis-tipis Inspirasi News kali ini dengan like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Dilansir dari WE Online, New Delhi, 3 negara berada dalam hyperdrive untuk mengembangkan dan memperkenalkan sistem rudal hipersonik untuk menambah persenjataan mereka yang sudah mengejutkan. Amerika Serikat, Rusia, dan Cina saling mendorong untuk membangun versi canggih dari kendaraan luncur hipersonik atau HGV yang didorong oleh roket yang lebih cepat atau rudal jelajah hipersonik HCM yang meluncur dengan gelombang kejutnya sendiri. Kendaraan hipersonik bergerak dengan kecepatan 5 kaki, kecepatan suara 5 kali kecepatan suara atau lebih, dan masih dapat bermanuver untuk menghindari halangan apapun. Hal ini membuat kendaraan hipersonik membawa senjata lompatan kuantum di atas ICBM, rudal balistik antar benua, dalam hal kecepatan serta kontrol yang efektif. Meskipun ICBM dapat mencapai kecepatan hipersonik saat masuk kembali dari luar angkasa, mereka telah mengatur busur dan dapat dicegat. Sebaliknya, senjata hipersonik bermanuver secara aerodinamis sehingga jalur terbangnya tidak sepanjang garis yang dapat diprediksi. Jika seseorang mengingat kembali film Hollywood tahun 1996, Independence Day, orang akan ingat bahwa kapal induk alien dalam film itu menggunakan satelit bumi untuk memantulkan sinyal yang disinkronkan ke kapal penyerang mereka yang melayang di atas ibu kota yang berbeda di dunia. Premis yang dijelaskan dalam film mengikuti logika bahwa karena satelit membentuk konstelasi di sekitar bumi, sinyal yang diteruskan dari satu ke yang lain dapat disinkronkan ke saat yang tepat ketika serangan alien dapat diluncurkan sebagai lawan dari kapal induk yang langsung mengirim sinyal, karena dalam hal ini sinyal tidak akan membengkok ke masa melingkar bumi dan tidak akan mencapai setengah gaya menyerang. Selain fiksi-fiksi ilmiah, memiliki konstelasi di orbit rendah di atas bumi memberikan pengontrol konstelasi akses instan ke setiap titik pada masa melingkar bumi. Konstelasi satelit seperti itu akan memiliki banyak manfaat. Dalam artikel sebelumnya telah ditulis keuntungan yang akan diperoleh Cina dari konstelasi 138 satelit Jilin 1. Sekarang, militer AS sedang menyiapkan konstelasi satelitnya sendiri sebagai bagian dari pertahanan luar angkasanya yang khusus untuk ancaman dari sistem rudal hipersonik Cina yang potensial. Ancaman itu tiba-tiba menjadi sangat nyata pada 17 Oktober 2021 ketika Financial Times melaporkan bahwa Cina telah menguji coba rudal hipersonik berkemampuan nuklir. Laporan Financial Times mengatakan bahwa Cina menguji rudal hipersonik berkemampuan nuklir pada Agustus yang mengelilingi dunia sebelum melaju menuju targetnya, menunjukkan kemampuan luar angkasa canggih yang mengejutkan intelijen AS. Cina bagaimanapun membantah bahwa mereka telah menguji senjata. Konferensi pers reguler Kementerian Luar Negeri Cina pada 18 Oktober membahas masalah tersebut, menyatakan bahwa itu sebenarnya adalah tes rutin teknologi untuk menggunakan kembali kendaraan luar angkasa. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan bahwa tes semacam itu dimaksudkan untuk menurunkan biaya penggunaan kendaraan luar angkasa. Tetapi
Menurut CBS News, orang dalam Washington mengatakan bahwa jika Cina benar-benar berhasil menguji teknologi rudal hipersonik, AS sama sekali tidak siap untuk menghadapi ancaman yang ditimbulkan. Bukan hanya Cina yang mencuri perhatian AS, karena sebenarnya Rusia yang memimpin saat ini. Rusia sudah memiliki senjata hipersonik bernama Kinzhal yang diklaim dapat mencapai kecepatan 10 Mach dan dikatakan memiliki senjata lain bernama Avangard yang didorong oleh roket dapat mencapai kecepatan 27 Mach. Pada Desember 2019, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa HGF bersenjata nuklir telah dilantik ke dalam tugas tempur, menjadikan Rusia negara pertama yang dipersenjatai dengan senjata hipersonik. Juga pada tahun 2019, Cina pada parade militer untuk pertama kalinya memamerkan kendaraan luncur hipersonik mereka yang dilengkapi roket Dongfeng 17. Laporan Financial Times 17 Oktober 2021 melanjutkan dengan mengatakan bahwa secara teori, senjata Cina yang diuji pada Agustus 2021 dapat terbang di atas kutub selatan, menimbulkan tantangan besar bagi militer Amerika karena sistem pertahanan misilnya difokuskan pada jalur kutub utara. Menurut para ahli, AS tidak memiliki pertahanan yang terbukti terhadap senjata hipersonik karena tidak memiliki kemampuan untuk melacaknya. Amerika juga telah mengembangkan teknologi dan keahlian dalam melacak ICBM dan kemampuan untuk menjatuhkannya, tetapi dalam hal hipersonik, Amerika tidak dapat menentukan kendaraan yang masuk untuk dapat menghancurkannya. Untuk memperbaiki ketidakseimbangan ini, Pentagon berencana meluncurkan konstelasi ratusan satelit kecil dengan sensor yang akan menangkap ancaman hipersonik yang datang dari segala arah dan diluncurkan dari mana saja di permukaan bumi. Jaringan sensor luar angkasa hipersonik dan balistik Amerika diharapkan akan aktif dan berjalan sekitar tahun 2030. Tidak hanya sebagai pencegah, konstelasi satelit kecil Amerika juga akan berguna dalam menentukan target ketika Amerika datang dengan kendaraan pengiriman senjata hipersoniknya sendiri. Sejak tahun 1950-an, Amerika telah mempermainkan gagasan untuk mengembangkan senjata hipersonik yang dapat bermanuver, tetapi berbagai inisiatif selama bertahun-tahun gagal dan mati. Tidak hanya sebagai pencegah, konstelasi satelit kecil AS juga akan berguna dalam menentukan target ketika Amerika datang dengan kendaraan dan pengiriman senjatanya sendiri. Adapun laporan bahwa Amerika sekarang berada pada tahap di mana mereka menguji beberapa kendaraan hipersonik mereka sendiri meskipun detailnya masih dijaga ketat. Dekade berikutnya akan melihat ledakan sonik sistem rudal yang mencoba untuk mencocokkan satu sama lain dengan negara lain. Selain tiga besar yang ingin pergi ke rute kendaraan hipersonik, juga Australia telah bekerja sama dengan Amerika untuk mengembangkan kendaraan Mach 8. Sementara India sedang mencari kemampuan Mach 7 bekerja sama dengan Rusia. Prancis diperkirakan akan bergabung dengan klub dengan kekuatannya sendiri pada 2022 dan Jepang telah menetapkan target pada 2026. Israel juga dilaporkan akan memiliki ambisi hipersoniknya sendiri seperti halnya Iran. Dan bagaimanakah Indonesia dengan Bapak Prabowo sebagai Menteri Pertahanannya? Apakah juga akan mengikuti perlombaan hipersonik ini, mempercanggih kekuatan alutsista kita dengan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam? Apakah juga akan tergerak untuk ikut mempersenjatai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan senjata hipersonik ini? Kita tunggu saja, sehingga kita mudah-mudahan tidak ketinggalan dengan raksasa-raksasa militer dunia di atas. Terima kasih sudah menyampaikan berita tadi, kami kutip dari Warta Ekonomi. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu.